warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 5. Perkenalkan, Saya Azhara Jahanin Martin dengan 3 digit NIM terakhir 142. saya Rahayu Sulistianingrum dengan 3 digit NIM terakhir 287. Saya Vidya Maulida dengan digit NIM terakhir 232. Di sini kami akan mempresentasikan hasil media ICT kami dengan nama Orbitrix. Nah, kenapa sih kita membuat Orbitrix ini? Jadi, dalam pembelajaran matematika seringkali terasa membosankan. Betul tidak untuk statement itu? Betul kan? Nah, apalagi kalau hanya diisi dengan hafalan rumus. Banyak siswa yang tahu rumus pola bilangan, tapi tidak benar-benar mengerti bagaimana rumus itu terbentuk. Akhirnya, pemahaman mereka jadi dangkal dan cepat lupa. Masalah ini sering muncul karena media pembelajaran yang digunakan terlalu monoton. Misalnya papan tulis atau buku LKS saja untuk media pembelajarannya. Media seperti itu kadang kurang membantu siswa untuk melihat perkembangan pola secara bertahap dan visual. Jadi inilah alasan utama kami untuk membuat Orbitrix. Orbitrix sendiri adalah game edukatif yang kami buat menggunakan Scratch. Dan tampilannya tentu saja sesuai dengan namanya, bertema luar angkasa untuk menarik perhatian siswa. Game ini didesain agar siswa bisa menyusun pola bilangan, menebak bentuk ke N, dan menyimpulkan rumus umum dari pola tersebut. Tentunya, game ini tidak hanya menyajikan angka, tapi juga visual yang interaktif. Misalnya, pola segitiga disusun dari titik-titik yang membentuk segitiga sempurna, sehingga siswa bisa melihat bagaimana pola itu berkembang, bukan sekedar begitu. Melalui Orbitrix, kami memiliki beberapa tujuan pembelajaran yang kami ingin siswa untuk mengapainya. Yang pertama, mengenali dan memahami pola bilangan segitiga, persegi, dan persegi panjang. Lalu menyusun pola dalam bentuk visual, tabel, dan juga rumus. Lalu kami juga ingin siswa untuk mampu menemukan generalisasi dari pengalaman langsung, dan siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Dan tentu saja memiliki pengalaman belajar yang menyenangkan. Dalam proses pembuatannya, kami menggunakan beberapa alat dan bahan. Untuk yang pertama akan dibahas tentang apa saja alat yang kami gunakan. Jadi alat yang kami gunakan itu yang paling utama ada Scratch. Di sini Scratch berguna untuk memprogram game. Jadi untuk mengcoding bagaimana agar game itu bisa berjalan sesuai yang kita perintahkan. Untuk yang kedua, kita menggunakan Canva, di mana Canva ini untuk mendesain tampilan game. Serta kita juga menggunakan referensi dari YouTube untuk melihat bagaimana kita mengcoding agar game tersebut berjalan sesuai apa yang kita mau. Lalu selanjutnya kami akan membahas tentang bahan yang kami gunakan dalam membuat game Orbitrix. Yang pertama, desain background dan tombol navigasi. Untuk backgroundnya sendiri kami menggunakan tema luar angkasa. Lalu bahan selanjutnya adalah materi pola bilangan yang telah disusun. Dan yang terakhir LKPD sebagai pendamping saat game dimainkan di kelas. Ini berguna agar siswa dapat memahami konsepnya. Orbitrix terdiri dari 3 mode permainan sesuai dengan jenis pola, yaitu yang pertama ada segitiga, yang kedua ada persegi, dan yang ketiga ada persegi panjang. Setiap mode memiliki tampilan petunjuk, tantangan penyusun pola sesuai pola, dan juga tombol submit untuk mengecek jawaban. Dengan Orbitrix, siswa dapat diajak bermain sambil belajar. Tentunya, mereka bisa lebih tertarik mengeksplorasi pola dan berpikir lebih dalam tentang konsep matematika. Visualnya yang menarik, cara mainnya sederhana, dan hasilnya sangat membantu dalam memahami pola bilangan. Jadi alat utama yang kita gunakan dalam membuat Orbitrix yaitu tentunya Scratch. Dimana sebelum ke Scratch kita sudah mempunyai desain untuk game itu. Kita desain menggunakan Canva. Nah, untuk di Scratch-nya yang pertama itu kita masukkan spread-nya. Di sini ada judul, dimana nanti judul ini muncul di awal tampilan game. Kemudian ada beberapa button seperti mulai, kemudian tentang game. Di sini nanti tentang game ada penjelasan bagaimana game itu. Kemudian ada tombol kembali. Dan di sini kita menyediakan 3 pola bilangan, yaitu ada segitiga, persegi, dan persegi panjang, di mana masing-masing pola tersebut ada
instruksi atau petunjuk cara memainkannya, petunjuk gamenya. Ini untuk segitiga, ini untuk persegi panjang, dan ini untuk persegi. Nah, kemudian di sprite kita juga ada bola-bola ini. Bola ini nantinya akan digunakan untuk meminta siswa membentuk pola bilangan yang diperintahkan. Jadi ini nanti ketika bola itu sudah tepat, maka dia akan berwarna hijau. Nah, setelah siswa dapat berhasil menyelesaikan semuanya, menyelesaikan bentuk pola bilangan yang sudah sesuai, maka bisa ke submit dan akan muncul pola bilangan yang sudah mereka bentuk. Kemudian mereka mencatat pada lembar kerjanya dan melanjutkan lembar kerjanya hingga menemukan rumus umum suatu pola bilangan yang dimaunya. Dan inilah codingan-codingan yang kita pergunakan. Jadi setiap sprite-nya itu kita coding masing-masing bagaimana nanti sprite itu bisa berjalan. Jadi untuk setiap pola bilangan itu codingannya hampir sama, hanya menyesuaikan nanti yang segitiga, persegi, dan persegi panjang. Ye, kamu benar. Presentasi media ICT dari kelompok kami. Sekurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.